Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nah, langsung saja di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca teks dari materi pertama tentang hukum nikah. Eh, Mungkin hari ini saya memfokuskan kepada cara membaca saja. Nah, ada pun cara terjemah saya jelaskan sedikit-sedikit saja, karena mungkin sudah terwakili dari video pemateri kelompok 1 tadi. Nah, kita mulai dari sekarang. Al-mas'alatu al-ula. Nah, ini bacaannya al-mas'alatul ula. Nah, kenapa al-mas'alatul ula? Karena setiap kali awal bab, ya kan, sebagaimana sudah saya jelaskan minggu lalu, itu bacanya selalu dhammah. Nah, maka di sini dibacanya al-mas'alatu. Nah, al-ula kenapa tidak al-ulu, ya, yang pertama al-ula ini bentuk kalimat tingkatan. Nah, kalimat tingkatan untuk muannas itu bukan al-awwalu tapi melainkan al-ula. Nah, al-ula. Masalah pertama membahas pada hukmun nikahi, hukmu an-nikahi. Hukmu itu dhammah, nikahi akhirnya dibaca kasrah. Nah, hukmu kenapa dhammah? Jelas ini juga nama bab, dan di awal kalimat itu memang dibacanya dhammah. Nah, tapi an-nikahi itu harus dibaca ke bawah karena dia beridhofah. Beridhofah itu dua kalimat dijadikan satu. Nah, ini kan asalnya dua kalimat, hukmu satu kalimat, nikah satu kalimat. Tapi kalau ketika digabung, hukmun nikah yang artinya hukum nikah, maka nikah ini barisnya ke bawah. Kasrah. Fa amma hukmun nikahi, adapun hukum nikah, faqala qaumun huwa mandubun ilaihi wahum al-jumhuru. Oke, dalam membacanya di sini, fa amma hukmun nikah ini sama awal kalimat, nikahi sama yang di atas ini. Nah, faqala qaumun. Nah, qaumun ini dibaca dhammatain itu karena dia menjadi pelaku dari fi'il ini. Nah, qala ini artinya telah berpendapat atau berkata, qaumun satu kaum. Nah, berarti mereka ini yang berpendapat, maka di sini kita kasih dia harokat dhammah. Nah, dhammatain. Huwa mandubun ilai. Nah, huwa mandubun ilai. Nah, kenapa di sini banyak masih dibaca dhammah? Oke. Sebenarnya simpel saja, kalau kita itu tidak melihat ada yang membuat dia kasroh atau ada yang membuat dia fathah, maka kita baca dhammah. Ya. Kalau di sini kan huwa, ya jelas huwa tidak bisa berubah, ya kan, karena dia mabni. Nah, mandubun, nah ini tidak ada yang membuat dia ke bawah, tidak ada huruf jar di sini atau huruf yang membuat dia kasrah, tidak ada alafi, dan tidak ada yang membuat dia nasab, baik itu jadi objek ataupun jadi yang lainnya. Nah, maka kita baca dia tuh dhammatain. Nah, kenapa dibaca mandubun? Nah, mandubun ini adalah tasrif istilahi dari maf'ulun. Nah, mandubun. Nah, kalau nadaba artinya dianjurkan atau disunnahkan, maka artinya menganjurkan, ya, nadaba menganjurkan, maka mandubun berarti dianjurkan atau disunnahkan. Ilaihi kepada dia yang mau menikah. Nah, wahumul jumhur ini adalah pendapat al-jumhur. Jumhur itu adalah mayoritas ulama. Wa qala ahlu zahir, berkata pendapat atau berpendapat mazhab az-Zahiri. Mazhab az-Zahiri ini dipelopori oleh Daud az-Zahiri, ya. Di satu mazhab. Jadi di luar mazhab yang 4 itu ada satu mazhab az-Zahiri. Walaupun mazhab az-Zahiri itu sekarang hampir tidak ada pengikutnya, tapi pemikirannya selalu menjadikan kompirasi atau bagian perbandingan dari setiap 4 mazhab itu. Ya. Walaupun terkadang pendapatnya itu memang jauh, ya kan, jauh dari kebenaran. Nah, tapi tetap dipakai sebagai perbandingan. Menurut ahlu zahir, huwa wajibun, nikah itu wajib, ya kan. Nah, tipikal kaum zahiri, dia itu memandang zahir ayatnya saja, jadi tidak perlu penafsiran ulang atau tidak perlu pemahaman lebih dalam lagi, dia cukup lihat pada zahir ayatnya saja. Nah, itu maksudnya kenapa jadi namanya az-zahiri. Kita lanjutkan lagi. Waqalat al-mutaakhiratu, ini sama
menjadi subjeknya di sini. Minal malikiyati, ya kan? Maka berpendapat generasi terakhir daripada mazhab Malikiyah. Nah, huwa fi haqqi ba'din nas. Nah, ini membacanya haqqi, tidak ada hakun lagi. Kenapa? Karena kita jelas di sini ada huruf jar, ada fi-nya. Nah, di sini dibacanya ba'di, tidak ba'din, ya kan? Kenapa? Karena dia idopah. Idopah ke sini. Jadi ini idopah, 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 idopah. Nah, jadi ini 3 kata dijadikan satu. Maka cara membacanya huwa fi haqqi ba'din nasi. Ya kan? Dia itu menurut hak sebagian manusia atau perspektif sebagian manusia wajibun. Dia menjadi wajib. Nah, wajibun kenapa dibaca dhammah? Ya itu tadi karena tidak ada kita melihat tanda yang membuat dia itu kasrah ataupun fathah. Nah, maka dia itu sama halnya dengan mandub ini, ya. Jadi wajibun. Kemudian wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaih. Nah, maksudnya ini mutaakhirah daripada Malikiyah ini, generasi akhir daripada mazhab Malikiyah ini berpendapat nikah itu tergantung perspektif orangnya. Ada yang menurut perspektif sebagian orang itu wajib. Nah, karena menurut dia nikah itu wajib dalam kondisi kondisi dan konteks dia itu wajib. Ada juga yang sunnah. Wa fi haqqi ba'dihim mubahun. Dan menurut perspektif atau kondisi sebagian dari mereka ada yang mengatakan mubah. Nah, kenapa jadi bisa berubah-ubah seperti itu? Nah, wa dzalika bihasbi ma yakhafu ala nafsihi minal anat. Nah, wa dzalika, ya membacanya wadhalika karena ini termasuk isim insya'Allah. Jadi kita langsung kalau ketemu ini bisa langsung kita baca wadhalika. Tidak ada salahnya karena dia mabni ya. Wadhalika yang demikian tadi bihasbi ma ini jelas ada huruf jar berarti ba-nya ini kita baca kasrah. Bihasbi ma yakhafu ini fi'il. Nah, dengan memandang apa yang dia takutkan ala nafsihi. Nafsihi juga dibaca kasrah karena ada huruf ala sebelumnya. Minal anati. Anati juga dibaca ke bawah karena ada min sebelumnya. Nah, demikian itu dengan memandang setakut apa atau dia itu sekhawatir apa atas dirinya sendiri daripada berbuat zina. Nah, jadi kalau misalkan dia takut sekali berbuat zina, hampir melakukannya, maka wajib. Kalau bisa dia tahan, maka mandub. Kalau misalkan dia tidak jatuh dari perbuatan zina itu mengkhawatirkan pada dirinya, maka menjadi mubah. Nah, seperti itu pengertiannya ya. Kemudian kita lanjut ke paragraf berikutnya. Wasababu ikhtilafihim, ini sama mudhafah juga, idhofah juga. Dan sebab perbedaan pendapat mereka ulama tadi, hal apakah, ya kan? Kalau hal ini pasti dibacanya hal ya, karena dia ini juga mabni ya. Hal tahmalu sighatul amri bihi fi qaulihi ta'ala. Apakah? Nah, ini dari kata hamila ya kan? Nah, atau hamala. Hamala artinya membawa. Nah, hamila yahmalu, tahmalu. Membawa. Maksudnya membawa. Nah, apakah mengarahkan sighatul amr? Sighatul amr itu bentuk atau kata daripada amar, perintah. Nah, fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala berikut. Nah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Nah, ini di surah An-Nisa ya ayat 3. Nah, kata fankihu ini kan amar atau lebih tepatnya fi'il amar. Nah, fi'il amar itu apakah maksudnya wajib, sunnah ataupun makruh? Nah, itu maksud wajib, sunnah ataupun mubah ya. Itu maksudnya daripada amar ini. Nah, maksudnya itu sighatul amar. Wa fi qaulihi alaihi salatu wassalam, dan menurut sabdanya Nabi alaihi as-salatu wassalam. Nah, cara membacanya seperti ini. Kalau seperti ini ada ini alaihi, ini jelas alaihi ya. Nah, maka setelahnya itu kita baca dhammah as-salatu wassalamu. Nah, maksudnya alaihi salatu wassalam ya Rasulullah. Nah, sabda Nabi tanakahu fa inni mukatsirun bikumul umama. Nah, ini sudah diterjemahkan sama pemateri tadi. Nah, intinya ini tanakahu ini perintah juga sama seperti di ayat Al-Qur'an surah An-Nisa tadi, ayat ketiga fankihu ini. Nah, jadi sama. Wa ma asbaha dzalika. Nah, asbaha ini fiil ya. Jadi dibacanya asbaha, ya kan?
minal akhbari alwaridati. Nah, asbaha itu artinya menyerupai. Zalika, kita baca zalika tadi. Minal akhbari, akhbari jelas dibaca ke bawah. Nah, alwaridati. Nah, ini juga dibacanya ke bawah. Nah, ini namanya sifat. Sifat itu selalu mengikuti yang sebelumnya atau kata sebelumnya. Nah, kalau misalkan dia sama-sama ada alnya ini, nah sama-sama muannas, ini muannas, ini muannas. Nah, tapi ini tidak muannas, tidak ada tanya. Nah, ini kan jamak. Jamak itu muannas. Ya, jamak itu hukumnya muannas. Maka kata setelahnya itu jadi sifat. Nah, kalau sama seperti itu. Nah, maksudnya minal akhbaril waridah, seperti riwayat-riwayat, nah, atau hadis-hadis al-waridah yang datang, maka kita terjemahkan katanya yang, ya. Nah, fi dzalika al-wujubi am alal nadab am alal ibahah. Ini sudah saya jelaskan apakah amarnya tadi ini, perintahnya ini wajibkah, sunnahkah, ibahahkah atau mubahkah. Nah, itu. Nah, fa amma man qala, adapun yang berpendapat annahu fi haqqi ba'din nasi wajibun. Adapun yang berpendapat bahwasanya menurut kondisi sebagai manusia itu wajib. Nah, wa fi haqqi ba'dihim mandubun ilaihi. Nah, wa fi haqqi ba'dihim mubahun. Nah, fahuwa attifatu ilal maslahah. Nah, attifatu, nah itu sama halnya dengan yang ini nih. Ya kan? Nah, mandubun, tapi bedanya mandubun ini tidak ada alif lamnya, ya kan? Kalau ini ada alifnya. Attifatu ilal maslahah. Nah, terjemahnya, adapun yang berpendapat pada kondisi mereka yang wajib atau kondisi yang membuat hukumnya itu sunnah ataupun mubah, itu attifatu ialah memandang ilal maslahah, kepada kemaslahatannya. Nah, wahadan nau'u, dan ini jenis minal qiyasi, daripada kias, ya kan? Kias kita tahu sumber hukum yang tidak diikhtilafkan ulama itu ada 4, Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan kias. Nah, itu termasuk kias, tapi kiasnya huwallazi yusammal mursal. Itu kias yang dinamai al-mursal. Nah, kias mursal, ya kan? Itu kalau di mazhab lain, nah ini mazhab Maliki namanya kias mursal. Kalau mazhab lain, mazhab kita contoh Syafi'i, itu disebut maslahah mursalah. Jadi sama kias mursal sama maslahah mursalah. Nah, maksudnya apa kias mursal? Huwallazi laisa, ini laisa juga dibaca laisa saja, ya. Laisa ini juga mabni. Lahu aslun muayyanun yustanadu ilaihi. Yaitu yang tidak mempunyai asal yang jelas, yang disandarkan kepadanya. Nah, maksudnya kias mursal itu adalah kias yang tidak punya dasar. Ya kan, kias itu kan harus ada dasar nih. Kenapa jadi wine haram? Karena khamar haram. Nah, khamar ada dalilnya, wine tidak ada, maka dikiaskan. Nah, kalau ini tidak ada kiasnya. Itu namanya masalah mursalah. Sebagian ulama bisa kita tahu mazhab Syafi'i itu tidak memakai. Kalau mazhab Maliki itu memakai. Nah, kita kembali ke sini. Aslun muayyanun. Aslun muayyanun ini sama halnya dengan al-akhbarul waridah. Nah, al-akhbari al-waridati. Nah, karena ini dia karena dia itu domatain, maka setelahnya domatain ini juga dimasuk sifat, maka asal yang tertentu. Nah, kemudian ini saya baca tadi yustanadu, itu dibacanya pakai majhul, ya. Nah, cara membedakan majhul dan maklum itu bagaimana? Nah, kalau misalnya kita ketemu fi'il mudhari ataupun madi, maka kita baca lebih utama itu yang maklum dulu. Kecuali ada tanda-tanda yang mengatakan bahwa itu memang harus dibaca majhul. Salah satunya setelahnya kalau ada huruf jar. Ini kan ada huruf jar ilaihi. Nah, maka itu dibaca seringkali yustanadu, dimajhulkan. Artinya disandarkan. Kan jadi negatif itu ya. Katanya seperti itu. Waqad angkarahu katsirun, dan sungguh mengingkarinya banyak minal ulama, daripada ulama. Nah, kan ini kias mursal atau masalah mursal ini kan mukhtalaf ya, berbeda pendapat. Wa zahiru min madhabil maliki al-qaulu bihi.
dan pada zohirnya, ya kan, dilihat pada yang nampaknya, menurut mazhab Maliki itu al-qaulu bihi, mengambil pendapat dengannya. Kemudian lanjutnya al-mas'alatus tsaniyah, ya kan. Nah, ini saya jelaskan tadi, ini juga bilangan yang bertingkat, ya kan. Al-ula untuk muannas yang pertama, artinya yang pertama. Kalau tsaniyah untuk muannas, kata muannas tapi yang kedua. Membahas tentang khitbatun nikahi. Nah, khitbah artinya melamar dalam masalah proses pernikahan. Langsung kita baca, wa amma khitbatun nikahi al-marwiyati. Nah, ini al-marwiyati sama kayak akhbarul waridah. Nah, dia mengikuti nikah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun khitbah nikah ataupun melamar dalam pernikahan itu al-marwiyah yang diriwayatkan. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-jumhur, maka jumhur berpendapat innama laisat wajibatun. Ini bukan wajib. Jadi menurut jumhur ulama, empat mazhab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah mengatakan tidak wajib. Jadi kalau misalnya nikah tanpa ada melamar pun tetap sah nikahnya. Nah, beda pendapat dengan Ad-Daud. Wa qala Daud. Nah, ini Daud ini adalah pelopor mazhab Zahiri yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Hiya wajibatun. Khitbah, melamar itu wajib. Jadi kalau kada menikah, kada sah, ya kan? Kada menikah, kada melamar, kada sah, itu kada boleh. Nah, Jonun menurut pendapat ini. Tapi kalau kita mengikut mazhab jumhur, itu tidak masalah, ya kan? Nah, cuma bagian saja, ya kan? Nah, wasababul khilafi, nah ini juga mudhaf ilaih, dan sebab daripada beda pendapat ini, hal yahmalu fi'luhu bidzalika alaihi salatu wassalam, apakah mengarahkan perbuatannya Nabi bidzalika di dalam masalah khitbah ini, alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal wujubi am alan nadabi, atas wajibkah atau atas nadab, atas sunnah. Jadi perbuatan Nabi ini wajibkah sunnah, kan itu yang membuat terjadinya perbedaan pendapat. Kemudian al-maslahatus salisah, al-khitbatu alal khitbah, ya kan? Khitbah di atas pinangan orang lain. Fa ammal khitbatu alal khitbah fa inna nahya, ya. Ini ada inna. Ya, inna kalau setelahnya isim, ya. Inna, ya, kalau inna itu pasti setelahnya isim. Kalau in itu setelahnya pasti fi'il, ya. Kalau ini inna, kenapa dibaca inna? Ya, lihat di sini, ini kan pasti isim, ada alif lamnya. Nah, fa inna nahya, sesungguhnya larangan itu bidzalika sabitun. Nah, sabitun, kalau ada inna, kalimat isim yang pertamanya itu dibaca fathah, kemudian ada isim lagi berikutnya yang setelah inna ini, ya, khabarnya itu dibaca dhammah, ya kan? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu khabarnya, itu larangannya tadi sabitun, tetap, artinya memang ada. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akan tetapi waqtalafu hal yadullu dzalika alal fasadil manhil anhu aula yadullu. Nah, beda pendapatnya adalah apakah menunjukkan larangan Nabi tadi atas rusaknya yang dilarang, artinya pernikahannya jadi tidak sah kah? Ya, atau tidak. Nah, jadi akibat keharamannya tadi itu, apakah pernikahannya itu tetap sah ataupun tidak? Nah, wa in kana, nah ini in dibacanya, berarti setelahnya itu fi'il, ya, jelas karena fi'il, ya. Wa in kana ya dulu, nah apabila dia menunjukkan atas tidak sahnya tadi, atas rusaknya, fa fi ayyi halatin ya dulu, fa fi, maka fi halatin, di keadaan yang mana, ya dulu yang menunjukkan tadi. Faqala Daudu, maka Daud Az-Zahiri berpendapat, dia itu yapsuhu, dipasah. Nah, yapsuhu, dipasah. Dipasah itu artinya dibatalkan pernikahannya. Wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah. Nah, berpendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Nah, Hanifata ini kalau termasuk isim yang kalau dia jar barisnya ke atas, jadi bacanya Abu Hanifata, ya. La yapsuhu. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu tidak dipasah, terus saja nikahnya, ya kan. Wa an Malikin, daripada Imam Malik itu al-qaulani, ada dua pendapat nih. Al-qaulani ini dua, ya, atau isim tasniyah yang menunjukkan dua, ya, karena ada alif sama nun.
jami'an keseluruhannya. Jadi ada dua pendapat. Wasalisun, pendapat yang ketiga, wahwa ayyab suha, bahwasanya pernikahannya itu mepasah, ya kan, dipasah, dibatalkan. Nah, ini dibacanya yapsuha dan ini dibacanya an, ya, bukan anna. Kenapa? Karena setelahnya itu fiil. Nah, ayyapsuha. Ya, dibacanya juga fiilnya fiil mudhari dan dibacanya juga fathah. Nah, dia dipasah, mempasah itu qabla dukhuli, sebelum melakukan dukhul atau sebelum melakukan hubungan suami istri. Nah, wala yafsahu ba'dahu, dan tidak dipasah setelahnya. Nah, jadi ada beda pendapat nih, apakah dipasah atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah melakukan dukhul atau melakukan perhubungan suami istri, maka tidak dipasah. Jadi tergantung, ya kan, tergantung kondisinya. Nah, qala Ibnul Qasim, berkata Ibnul Qasim, nah, innama ma'nan nahi, adapun makna larangan, idza khataba rajulun solihun. Nah, khataba bacanya rajulun solihun. Ini jadi subjeknya. Solihun sama kayak tadi jadi sifatnya, ya kan? Apabila melamar laki-laki yang soleh, ala khidbati rijalin sahih. Atas khidbah atau lamaran laki-laki yang soleh juga. Nah, wa amma in kanal awwalu ghairu sahih. Adapun jikalau yang pertama ini al-awwalu dibacanya nih, kalau kana itu balikan daripada inna tadi. Nah, kalau kana setelah isim setelahnya itu dibaca dhammah. Nah, isim setelahnya dibaca fathah. In kanal awwalu ghairu salihin. Nah, jikalau yang pertama itu tidak soleh, wasani soleh, dan yang kedua yang soleh, jaza, maka boleh dibatalkan. Nah, maka boleh dibatalkan. Nah, memilih yang soleh. Nah, ini tentunya ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Jadi tidak sembarangan pendapat. Wa ammal waktu, adapun waktunya. Nah, indal aktsar, di sisi banyaknya pendapat ulama, fahuwa idza raqana ba'duhum, ya kan, ila ba'din la fi awalil khitbah. Nah, itu apabila Rokana itu ditetapkan, maksudnya sebagian mereka kepada sebagian yang lain tidak pada waktu awal khitbah. Nah, ini buktinya apa? Bidalili hadisi Fatimata. Jadi dibacanya Fatimata, sama kayak Abu Hanifah tadi, ya kan? Dia ini jar sebenarnya, tapi tidak dibaca Fatimati, dibacanya Fatimata. Nah, Fatimata bintil Qais, Fatimah bintil Qais. Haitsu ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarat lahu anna Abal Hajam ibn Huzaifah wal Muawiyah ibn Abi Sufyan khatabaha. Faqala amma Abu Jahmin farajulun la yarfa'u asahu anin nisa wa ammal Muawiyatu lukun nama lalahu lakinin kehel Usamah. Nah, ini sudah dijelaskan juga sama pemateri, bagus terjemahannya. Nah, maksudnya dari hadis ini, Nabi memang menyuruh menikah kepada orang yang lebih soleh. Kenapa? Karena kan nikah itu opsional, ya, pilihan kita mau nikah dengan siapa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita punya pilihan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini saja. Semoga bermanfaat, ya, tentang cara membaca dari teks ini. Nah, nanti minggu depan kita lanjutkan dengan teks yang berbeda. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.